Nabila. Saya di sini akan memberikan penyuluhan mengenai kaki diabetes, bagaimana kaki diabetes itu bisa terjadi, dan bagaimana cara perawatannya maupun pencegahannya. Begitu, bisa saya mulai? Bisa. Baik, ini sebelumnya saya melakukan penyuluhan dengan bertiga ini resiko tinggi untuk mengalami atau menderita kaki diabetes. Begitu. Jadi bagaimana kaki diabetes itu bisa terjadi? Pertama, diabetes itu sendiri dia dapat menyebabkan kerusakan saraf atau kita sering sebut neuropati. Nah, di sini ketika kerusakan saraf ini terjadi, maka 3 fungsi saraf juga akan terganggu, baik itu fungsi sensoriknya, fungsi motoriknya, maupun fungsi otonomnya. Apa itu fungsi-fungsi masing-masing tiga ini? Jadi ketika fungsi sensorik ini terganggu, kita akan kehilangan waspada. Pada orang normal, kewaspadaan ini akan tetap ada. Jadi ketika kita terluka nih, kita akan otomatis menarik kaki kita untuk menjauhi yang membuat kita nyeri itu. Tapi ketika ada kerusakan saraf dan sensornya ini kena, maka saat kita terluka itu kita nggak refleks untuk menjauhi karena rasa nyeri itu berkurang, seperti itu. Lalu fungsi motorik jika terganggu seperti apa? Fungsi motorik itu gunanya untuk menggerakkan dari otot-otot kaki. Ketika dia terganggu, maka otot kaki bergeraknya itu tidak akan seimbang. Ketika geraknya sudah tidak seimbang, maka akan mudah terluka. Kita geraknya sudah tidak seimbang, mudah terluka, dan ketika terluka, sensoriknya terganggu, maka refleks untuk menghindari juga akan berkurang, seperti itu. Lalu dari fungsi otonomnya, fungsi otonom ini fungsinya untuk mengeluarkan keringat, mengeluarkan minyak. Agar apa? Agar kulit kaki itu menjadi lembab, kulit seluruh tubuh menjadi lembab. Tapi ketika orang diabetes, fungsi saraf otonomnya akan berkurang atau hampir menghilang, bahkan tergantung tingkat keparahannya. Dan jika ini terjadi, maka akan ada penurunan dari fungsi pengeluaran keringat dan pengeluaran minyak yang menyebabkan kaki itu menjadi kering. Kita tahu sendiri bahwa jika kaki kita kering, maka akan mudah pecah kan? Mudah pecah. Ketika pecah, berarti kan itu ada luka, ya kan? Mudah luka juga. Ketika sudah jaringan itu terluka, maka akan mudah bakteri ataupun apapun itu akan menginfeksi dari luka yang terbuka itu, dari jaringan yang terbuka itu. Begitu. Lalu yang kedua nih, bapak-bapak di sini ada yang merokok? Ada yang merokok? Merokok? Ya, sehari berapa kali? Sehari 5 kali. 5 kali 5 batang berarti ya? Oh ya, jadi dari merokok itu sendiri, ini juga akan memperberat dari kondisi kaki diabetes atau memperberat faktor risiko untuk terjadinya kaki diabetes. Karena apa? Karena dari merokok, hipertensi, tekanan darah tinggi itu, kemudian hiperlipidemia, misalnya kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, seperti itu akan menyebabkan penyakit arteri perifer. Apa itu penyakit arteri perifer? Jadi ini adalah penyakit pembuluh darah tepi. Kita bayangkan saja, seperti misalnya selang ya, selang. Di situ sudah banyak kerak. Keraknya itu sendiri karena hiperlipidemia. Dan kerak ini menempel, ini karena merokok. Lalu hipertensi itu seperti air yang melewati selang itu. Jadi dan diabetesnya itu juga melemahkan pembuluh darah. Pembuluh darah itu selangnya itu. Jadi tidak elastis sehingga akan mudah untuk pecah. Nah, ketika pecah dan itu di pembuluh-pembuluh darah yang tepi, pembuluh-pembuluh darah yang ujung-ujung, ketika itu pecah, maka bisa disebut itu penyakit arteri perifer atau penyakit pembuluh darah tepi. Nah, ketika ini kaki-kaki kita, penderita diabetes sudah memiliki PAP di dalam tubuhnya, sehingga pembuluh darah yang ada di kaki itu akan menyempit, fungsinya akan berkurang. Apa ini akibatnya ke sini? Akibatnya adalah ketika oksigen, pembuluh darah itu kan membawa oksigen. Ketika dia tidak berfungsi dengan maksimal, maka oksigen di dalam jaringan juga tidak akan maksimal. Dan juga kaki yang mudah terluka ini kan dia mudah terinfeksi. Tapi pembuluh darah itu sendiri tidak maksimal gitu loh. Bentuknya, strukturnya sudah tidak maksimal. Tidak seperti orang pada umumnya. Sehingga ketika kita beri antibiotik pun bekerjanya juga tidak maksimal. Karena darah juga tidak akan memperdarahi jaringan dengan maksimal juga. Jadi di sini gaya hidup seperti merokok, kemudian makan makanan sembarangan yang bisa menyebabkan hipertensi, hiperlipidemia,
hiperlipidemia itu ya tadi yang saya bilang kolesterolnya tinggi dan segala macamnya, itu akan memperberat dari kaki diabetes ini sendiri, atau bahkan bukan hanya memperberat tapi menjadi faktor resiko untuk menjadi kaki diabetes. Setelah kita pahami dari proses terjadinya kaki diabetes, kita akan lanjutkan bagaimana cara perawatan. Yang pasti kan bapak-bapak dan ibu-ibu penasaran ya, bagaimana sih cara merawat kaki kita agar orang yang sudah memiliki faktor resiko tinggi untuk menjadi menderita kaki diabetes atau bahkan sudah menderita kaki diabetes tidak akan mengalami atau mempunyai luka di kaki yang parah, bahkan yang bisa menjadi kaki jadi diamputasi gitu. Nah, ini caranya. Jadi tadi ini yang pertama adalah pemberian lotion. Untuk apa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa penurunan dari kelenjar keringat dan kelenjar minyak itu menyebabkan kaki kering. Itu kenapa kita beri dopingnya lotion. Lotionnya kita pakai yang netral saja, seperti misalnya Vaseline atau biasanya ada merek-merek seperti Nivea, itu yang yang light aja, jangan yang terlalu kimianya terlalu banyak gitu. Terus habis gitu perawatan yang kedua adalah dengan menggunting kuku kaki. Menggunting kuku kakinya pun harus lurus mengikuti bentuk normal dari jari kaki. Jadi bukan terus terlalu dalam atau justru dibentuk-bentuk ya, biasanya kalau manicure pedicure kan dibentuk-bentuk yang agak runcing gitu. Nah, itu dihindari, harus mengikuti dari bentuk normal anatomi jari kaki. Agar apa? Agar menghindari atau mengurangi resiko terjadinya luka pada jari kaki gitu ya. Lalu yang ketiga, kita pakai alas kaki. Selalu gunakan alas kaki dimanapun. Agar apa? Karena pada orang kaki diabetes kan sensoriknya menurun nih. Tingkat kewaspadaan untuk terluka itu kan berkurang nih. Kita preventif, kita lakukan pencegahan dengan pemakaian alas kaki untuk melindungi kaki seperti itu. Kemudian kita gunakan juga sepatu atau sendal yang baik. Jadi pakai alas kaki juga nggak sembarangan. Agar apa? Agar kaki juga tidak mudah terluka. Jadi misalnya pakai karet ya karetnya yang nyaman, pakai bahan kulit ya kulitnya juga yang nyaman, pakai bahan plastiknya yang nyaman seperti itu. Lalu kita periksa sepatu sebelum dipakai, apakah di situ ada benda-benda asing, misalnya kerikil, ada benda-benda tajam, ada jarum atau duri. Karena kita harus sadari pada orang diabetes, saraf sensoriknya itu menurun, maka tingkat kewaspadaan untuk terluka itu juga menurun. Jadi sebelum pakai apapun harus diperiksa terlebih dahulu dan harus sadar untuk memproteksi diri sendiri, gitu ya. Lalu jika nih sudah terlanjur ada luka kecil harus segera diobati lukanya. Pertama harus dibersihkan terlebih dahulu. Bersihkan dengan menggunakan alkohol jika memang sudah ada luka. Namun jika tidak ada luka, harus sering-sering dan harus rajin-rajin pakai sabun untuk membersihkan kaki. Jadi nggak cuma pakai air aja. Jadi biar bakteri-bakteri, kuman-kuman yang ada menempel di kulit-kulit kaki, di sela-sela jari juga akan mati. Begitu. Nah, jika ada luka sudah diobati, kok tidak sembuh-sembuh, nah itu sudah waktunya untuk ke dokter, karena dokter akan mengerti bagaimana caranya menangani luka pada kaki diabetes, karena cara penanganannya pun berbeda dengan luka-luka pada kaki orang normal pada umumnya. Begitu. Selain perawatan kaki diabetes yang tadi sudah saya jelaskan, mari kita mengenali dan berlatih tentang pencegahan kaki diabetes dengan cara senam diabetes. Mari kita saksikan videonya. Gerakan 1. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai. Perhatikan, seluruh telapak kaki menyentuh lantai, tidak bersandar pada kursi, dan lantai harus rata dan bersih. Gerakan 2. Gerakkan telapak kaki ke atas, tekuk jari-jari kaki seperti cakar ayam. Lakukan gerakan ini 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan 3. Angkat telapak kaki ke atas dengan posisi tumit di lantai. Kemudian turunkan telapak kaki, naikkan tumit dengan posisi jari di lantai. Lakukan gerakan ini 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Gerakan keempat, angkat telapak kaki dengan posisi tumit di lantai. Lakukan gerakan memutar sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan kelima, angkat tumit dengan posisi jari-jari di lantai. Lakukan gerakan memutar sebanyak 10 kali dari dalam keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan keenam, angkat salah satu lutut kaki dan luruskan. Gerakan jari-jari ke depan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan secara bergantian dari kanan ke kiri. Gerakan ketujuh, angkat salah satu lutut kaki dan luruskan. Gerakan jari-jari kaki ke arah wajah sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan 8, angkat kedua kaki dan luruskan. Pertahankan posisi tersebut. Arahkan jari-jari kaki ke arah wajah sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan ke-9, angkat kedua kaki dan luruskan. Gerakkan kaki ke arah depan. Lakukan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan 10, angkat salah satu kaki dan luruskan. Tuliskan angka 0 sampai 9 di udara. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkah terakhir, letakkan sehelai koran di lantai. Bentuk kertas menjadi bola dengan kedua belah kaki. Buka bola itu menjadi lembaran seperti semula menggunakan kedua belah kaki. Bagi koran menjadi 2. Robek bagian koran yang lain menjadi bagian yang kecil-kecil. Masukkan bagian yang kecil tersebut ke dalam koran yang lainnya. Bentuk koran menjadi bola dan masukkan bola tersebut ke dalam tempat sampah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, akan saya berikan nomor WA saya. Bisa ditanyakan kapanpun.
pertanyaan apapun seputar kaki diabetes ataupun seputar diabetes. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyuluhan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.